Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, perkenalkan. Nama saya Rahab Barahim Muda Pratama, biasa dipanggil Bara, dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan membuat podcast edukasi, sekaligus untuk memenuhi ulangan atau ujian akhir semester mata kuliah Pemerintahan Politik Cina. Yang dosen pengampunya sendiri adalah Pak Arif Wicaksana. Oke, langsung saja kita mulai podcast kali ini. Pastikan Anda mendengarnya dengan baik karena podcast kali ini sangat bermanfaat untuk mengetahui sedikit tentang Cina. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah, sedikit sejarah singkat tentang terbentuknya Cina, naiknya ekonomi Cina, serta beberapa fun fact tentang Cina. Oke, kita mulai dengan sejarah Cina. Sejarah singkatnya ya, oke. Cina awal mulanya itu pada masa dinasti Shang atau biasa dikenal dengan dinasti Jin pada abad ke-14. Dinasti Jin atau dinasti Shang itu berpusat di daerah subur lembah sungai Huanghe di Cina Utara. Pada tahun 1050 sebelum Masehi, dinasti Jin atau dinasti Shang terdesak oleh dinasti Zhou yang memerintah Cina sampai tahun 221 sebelum Masehi. Sejak inilah sejarah Cina dimulai. Pada masa itu, lahir sebuah peraturan, itu peraturan feodal yang menetapkan kekuasaan berada di tangan para bangsawan dan tuan tanah, dengan raja sebagai pusat kekuasaannya. Pada tahun 208 sebelum Masehi, dinasti Zhou terdesak juga oleh dinasti Han. Di banyak terdesak nih, pergantian dinasti. Nah, setelah terdesaknya dinasti Han, kemudian berkuasa, dinasti Han mendesak berkuasa, namun akhirnya hancur karena pemberontakan petani. Jadi dinasti Han ini hancur setelah mendesak dinasti Zhou yang diberontak oleh petani, para petani. Nah, kita move lagi pada tahun 220 Masehi, negeri Cina terpecah menjadi 3 kerajaan. Tapi alhamdulillahnya dapat dipersatukan kembali oleh dinasti Sui, yaitu pada tahun 508 Masehi. Kemakmuran negeri Cina tercapai pada masa dinasti Tang, sekitar abad 618 hingga 907 Masehi. Namun sayangnya dinasti ini terpecah lagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan dipersatukan kembali. Ini bagaikan putus nyambung ya kawan-kawan ya. Nah, yang mempersatukan dinasti itu tersebut adalah dinasti Yan, yang kemudian diganti oleh dinasti Ming dan diusir kembali oleh dinasti Manchu. Setelah masa pergantian dinasti tersebut hingga terpecah-pecahnya kekuasaan teritorial Cina secara pokok tercapai pada abad ke-18. Ingat ya, pada abad ke-18. Pada tahun 1912, Cina menjadi republik di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen sebagai presiden, yang kemudian terjadi perang saudara antara kelompok komunis dan kelompok nasionalis pada tahun 1940 hingga 1949. Jadi perang saudara ini bisa dikatakan 9 tahun terjadi antara nasionalis dan komunis, yang kemudian dimenangkan oleh kelompok komunis. Dan pada tahun 1949 Cina diproklamasikan
menjadi negara Republik Komunis dan diketuai oleh Mao Zedong. Sekaligus ya ketua PKI waktu zaman dulu itu, Partai Komunis pada zaman itu. Oke, itu sedikit sejarah singkat tentang kenapa Cina bisa menjadi negara komunis atau dari mana asal-usul negara Cina. Dari dinasti Jin atau dinasti Shang hingga Mao Zedong, negara komunis. Kemudian saya akan membahas tentang sedikit naiknya ekonomi Cina. Pada saat ini Tiongkok atau Cina dipimpin sendiri oleh Xi Jinping. Presiden Xi Jinping bisa jadi sedang mendorong negaranya ke jalur pertumbuhan yang lebih berkelanjutan daripada presiden-presiden sebelumnya. Bahkan harus mengalami sedikit penurunan di sepanjang prosesnya. Cina atau Tiongkok telah berkembang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertumbuhannya 6% dapat menghasilkan global yang sama banyaknya dengan peningkatan 2 digit seperti di masa lalu. Tiongkok akan tetap menjadi mesin pertumbuhan terbesar di dunia. Pertumbuhan produktivitas yang telah meningkat dari rata-rata sekitar 1,9% per tahun antara 2014 hingga 2016 menjadi sekitar 2,4% tahun ini. Pada masa Deng Xiaoping, gaya kebijakan ekonomi yang diberikan sangat berbeda dengan Mao Zedong. Melihat bahwa Cina tidak bisa survive jika Tiongkok masih tertutup dengan dunia dalam bidang ekonomi. Ya, jadi ingin negara maju kita harus ketahui, apalagi komunis ya, kita lihat sendiri komunis itu negara tertutup, tetapi dengan adanya Deng Xiaoping negaranya menjadi terbuka. Maka dari itu Deng mengeluarkan kebijakan open door policy. Di dalam buku The Battle for China's Past, Mao and the Cultural Revolution oleh Mo Bogao dikatakan bahwa Deng Xiaoping adalah seorang pejuang yang memiliki kesadaran nasionalis dan menginginkan Tiongkok bisa belajar dari negara-negara dunia, negara-negara besar, negara-negara maju dunia seperti Amerika, Rusia, dan lain-lain. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok berkembang pesat tahun 1980-an ya. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan Tiongkok mencapai 9,6% per tahun. Pertumbuhan ekonomi di kota Shenzhen melesat hingga 75% per tahun dan dikenal sebagai efisiensi Shenzhen yang menjadi standar untuk pertumbuhan ekonomi di kota lainnya. Dan menegaskan bahwa ini tidak beringkar dari ideologi negaranya sehingga dikenal dengan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Oke, kita bisa lihat sendiri bahwa memang Cina itu gemar untuk memproduksi barang-barangnya sendiri, apalagi didukung dengan masyarakat Cina yang mencintai produk-produknya sendiri. Kita bisa mengetahui bahwa ada beberapa produk Cina yang terkenal seperti HP Xiaomi, Huawei, dan lain-lainnya. Banyak sekali produk-produk Cina yang melesat luas ya. Itulah mengapa seharusnya Indonesia mampu untuk mencintai produk lokal untuk memajukan ekonomi lokal sendiri. Banyak produk lokal kita yang lagi bersaing di dunia seperti Aqua. Indonesia dikatakan gudang garam pun sudah go internasional, Sampurna, dan sepatu-sepatu lokal yang sedikit udah mulai go internasional. Kalau kalian bisa tahu Kompas itu udah mulai go internasional, Vantela udah mulai naik, tinggal gimana perkembangannya lagi. Dan alhamdulillahnya dengan terbitnya sepatu-sepatu tersebut, rakyat Indonesia sedikit suka. Oke.
Nah, saya berharap Indonesia bisa melampaui negara-negara di sana dengan mencintai produk lokal tersebut. Oke, yang terakhir di sini saya akan membahas sedikit fun fact about China. Yang pertama, China itu adalah negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Tahu, China adalah negara terpadat di dunia dengan lebih dari 1,4 miliar orang, atau lebih rincinya yang saya jelaskan, 1 miliar 439 juta 323.776 rupiah orang. Wow, gila banget ya, padat. Ini berdasarkan elaborasi Worldometer dari data terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bayangkan aja ya, Cina tuh sampai keluar penduduknya, sampai menetap di negara-negara lain, hingga misalnya di Amerika tersendiri gitu kan, banyak terdapat kampung Cina. Kalau di Samarinda sendiri kan cuma ada kayak kampung Jawa, kampung Bugis, kampung Bali, tapi Cina sampai ke negara lain. Mau banget ya. Terus yang kedua, bahasa Mandarin bukan satu-satunya bahasa di Tiongkok. Saya juga baru tahu nih setelah baca-baca tadi bahwa saya kira bahasa Mandarin cuma satu-satunya yang digunakan di Cina, tetapi adalah yang lain seperti bahasa Yue, Wu, Minbei, Minan, Xiang, Gan, dan Hakka. Dan bahasa tersebut memiliki beberapa dialeknya sendiri, terdapat di beberapa daerah tersebut. Terus yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, Cina itu dianggap sebagai budaya kelapa. Orang Tionghoa menampilkan tampilan luar yang kokoh dan formal, tetapi sebenarnya mereka sama hangat dan ramahnya dengan budaya lain. Persahabatan dan hubungan dekat di Tiongkok diperoleh seiring waktu dibandingkan dengan negara-negara barat. Oke, itu sekaligus menutup podcast kali ini. Saya Harahap Baramuda Pratama atau Bara undur diri. Semoga kalian senang dengan podcast edukasi yang saya buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.